Yuk kita bahas siapa pihak yang harus memotong PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan outsourcing. Halo kawan Puspa, jumpa lagi dalam video bersajak, belajar santai tentang pajak. Kawan Puspa pernah dengar nggak sih tentang outsourcing? Atau di kantor kawan Puspa sendiri juga pakai jasa outsourcing untuk karyawan tertentu? Nah, perusahaan seringkali memenuhi kebutuhan karyawannya melalui outsourcing untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas operasional. Apa sih itu outsourcing? Jadi, outsourcing adalah praktik kerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pekerjaan atau layanan tertentu yang biasanya dilakukan oleh karyawan internal. Apa sih alasan perusahaan menggunakan jasa outsourcing? Jadi, salah satu alasan utama perusahaan menggunakan outsourcing yaitu untuk menghemat biaya. Dalam praktiknya di Indonesia, secara umum pekerjaan yang paling sering diisi oleh karyawan outsourcing adalah petugas keamanan atau petugas kebersihan. Nah, ketika menggunakan jasa outsourcing, perusahaan akan membayar kepada penyedia jasa outsourcing sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Atas pembayaran jasa tersebut, perusahaan selaku pemotong pajak akan memotong PPh pasal 23. Lalu, apakah pengguna jasa outsourcing ini harus memotong PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh petugas keamanan atau petugas kebersihan tersebut? Jadi, untuk melihat siapa sih yang harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 atas petugas keamanan atau petugas kebersihan, kita harus melihat siapa yang melakukan pembayaran penghasilan kepada kedua petugas tersebut. Nah, apabila penghasilan petugas keamanan dan petugas kebersihan dibayarkan oleh perusahaan pengguna jasa, maka perusahaan pengguna jasa yang berkewajiban memotong PPh pasal 21 atas penghasilan keduanya. Nah, tapi kalau yang membayar penghasilannya adalah penyedia jasa, maka pihak penyedia jasalah yang memiliki kewajiban untuk memotong PPh pasal 21 atas penghasilan petugas keamanan atau petugas kebersihan. Agar lebih jelas, kita coba gunakan ilustrasi kasus berikut. Contoh yang pertama, PT ABC adalah penyedia jasa outsourcing yang menyediakan tenaga petugas keamanan kepada PT FRD. Nah, pembayaran gaji petugas keamanan tersebut itu menjadi tanggung jawab dari PT FRD. Dari kondisi tersebut, PPh pasal 21 atas gaji petugas keamanan itu menjadi tanggung jawab bagi PT FRD. Kemudian, untuk contoh yang kedua, PT XYZ melakukan kontrak kerjasama penyedia tenaga keamanan kepada PT ABC selaku penyedia jasa outsourcing petugas keamanan. Sehingga yang membayar gaji petugas keamanan tersebut adalah PT ABC. Jadi, kondisi tersebut, PPh pasal 21 atas gaji dari petugas keamanan itu menjadi tanggung jawab dari PT ABC. Jadi, kawan Puspa, dalam penggunaan jasa outsourcing, perusahaan perlu memahami dengan tepat kewajiban perpajakannya, terutama terkait PPh pasal 21 atas penghasilan tenaga kerja outsourcing. Kunci utamanya adalah siapa sih pihak yang melakukan pembayaran gaji kepada tenaga kerja tersebut? Dengan memahami ketentuan perpajakan secara benar, perusahaan dapat menjalankan operasional bisnis dengan lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan pajak yang baik juga mencerminkan tata kelola perusahaan yang profesional serta menjadi kontribusi nyata dunia usaha dalam mendukung pembangunan Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan follow ya. Sampai jumpa di video bersajak berikutnya. Dah.